Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di iNews NTB. Pengusaha tahu tempe di Kekali, Kota Mataram menjerit akibat kenaikan harga kedelai dan berharap pemerintah segera menormalkan harga kedelai agar para pedagang tidak merugi. Kenaikan harga bahan baku pembuatan tahu tempe sejak 4 bulan terakhir membuat pengusaha di Kekali, Mataram menjerit. Kenaikan harga kedelai mencapai Rp400.000 per kuintalnya dirasakan sangat memberatkan pengusaha tahu tempe. Harga yang semula Rp900 hingga Rp1.000.000 per kuintal kini menjadi Rp1.400.000. Untuk bisa bertahan dan tidak gulung tikar, para pengusaha tahu tempe terpaksa mengurangi produksinya hingga 50%. 4 bulanan dari bulan Desember. Dari berapa ke berapa? Kemarin kita dapat beli 900 sampai 1 juta, sekarang udah 1.350.000 yang 1 kuintal. Ya. Selain bahan baku kedelai apa lagi yang naik? Kayu, air garamnya naik juga. Ini faktor hujan ini, kayu udah tidak ada. Oh, langka kayunya. Ya. Terus gimana dengan produksinya? Ya, cuma bikin sedikit, sekarang dikurangin. Dari berapa ke berapa? Biasanya bikin 50 cetak, sekarang cuma 20-30. Kenaikan harga kedelai juga dibarengi dengan naiknya harga kayu untuk bahan bakar dan air garam, namun tidak dibarengi dengan kenaikan harga tahu dan tempe di pasaran hingga keuntungan menipis. Pengusaha berharap Gubernur NTB dan Wali Kota Mataram datang berkunjung ke tempat mereka untuk menyampaikan keluh kesah agar harga kedelai bisa normal kembali. Gubernur atau wali kotanya yang datang ke sini untuk bagaimana caranya untuk istilahnya normalkan harga kedelainya. Itu yang kita harapkan sama orang-orang besar. Selama ini belum ada yang datang ke sini? Belum ada sama sekali, belum ada. Pejabat desa, kelurahan? Belum ada. Yang keliling atau bagaimana gitu, nggak ada. Sementara akibat kenaikan harga kedelai memaksa sebagian pengusaha tahu tempe di wilayah Kekali Kota Mataram menghentikan sementara produksi mereka karena alasan merugi. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. ITDC meminta Dispar segera menetapkan regulasi tarif batas atas harga hotel, menyusul melambungnya harga hotel jelang perhelatan MotoGP Maret mendatang. Dampak MotoGP khususnya pada perhotelan, saat ini bookingan kamar hotel untuk MotoGP Maret mendatang sudah penuh dengan persentase 90% lebih. Terkait ini, penyelenggara Indonesia Tourism Development Corporation justru berspekulasi lain ketersediaan akomodasi tersebut belum penuh melainkan belum terisi. ITDC mengaku pengusaha hotel sengaja menahan inventori mereka untuk dijual. Jika dugaan yang ada benar, banyak masyarakat dari luar kota yang berencana membeli tiket atau menonton MotoGP dibatalkan lantaran tidak yakin bisa mendapat kamar di Lombok nantinya. Selain itu, harga kamar mulai dari hotel hingga homestay terus meningkat secara signifikan. Persediaan atau inventory akomodasi di Lombok tidak banyak, datanya berbeda-beda, tapi angkanya sekitar 12.000 sampai 20.000. Tergantung versinya dan tergantung yang dimaksud apa. Kalau termasuk homestay dan lain-lain angkanya gede, tapi kalau hanya hotel mungkin 12.000-an. Nah, kami mensinyalir jangan-jangan belum semuanya juga terisi gitu ya, karena ada beberapa dari pemantauan kami di lapangan, pemilik hotel yang masih menahan inventorinya, belum menjual. Nah, ini sangat kami sayangkan karena memang banyak orang yang nanti khawatirnya tidak mau membeli tiket atau tidak mau datang, terutama dari luar kota ya, karena mereka tidak yakin bahwa akan mendapat akomodasi di sini selama 3 hari. Cukup mengganggu juga Pak Ari ya? Cukup mengganggu sih datanya, kalau tadi dugaan-dugaan itu benar ya berarti cukup mengganggu. Untuk mengatasi permasalahan ini, ITDC telah meminta ke Dinas Pariwisata Provinsi agar penertiban hotel-hotel dilakukan, terutama menerbitkan regulasi untuk membuat dan memberikan tarif batas atas. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pasca pramusim MotoGP, sejumlah konstruksi di sirkuit Mandalika mulai berdatangan. Mulai dari tribun dan keperluan pengaspalan ulang juga tiba di Pelabuhan Lembar.
Logistik untuk konstruksi tribun dan pengaspalan ulang di Pertamina Mandalika International Street Circuit tiba di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat dan dibawa langsung ke Mandalika, Lombok Tengah. Bongkar muat hingga perjalanan menuju lokasi sirkuit pun dilakukan pengamanan secara ketat oleh aparat bersama stakeholder terkait. Kapolsek kawasan Pelabuhan Lembar Ibtu Irfan Surahman mengatakan 2 unit trailer membawa muatan yang sama yaitu besi konstruksi tribun. Pihaknya bersama stakeholder yang ada di Pelabuhan Lembar pun melakukan pengamanan untuk memastikan keamanan logistik sirkuit ini. Secara umum bongkaran KMP Jumbo X yang mengangkut barang logistik sirkuit Pertamina Mandalika berjalan dengan aman dan lancar. Setelah dilaksanakan kegiatan pengamanan, proses bongkaran 14 unit kendaraan yang memuat logistik Mandalika. 14 unit kendaraan tersebut berangkat menggunakan kapal Mutiara Sentosa dari Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, dan tiba di Pelabuhan Lembar, Terminal Gilimas sekitar pukul 1 dini hari. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pendataan oleh petugas yang ada di Pelabuhan Lembar, Terminal Gilimas, dan setelah itu kendaraan langsung berangkat menuju Mandalika, Lombok Tengah dengan pengawalan dari kepolisian. Setelah bongkar muat di Pelabuhan Lembar, kendaraan trailer mengangkut logistik sirkuit Pertamina Mandalika langsung menuju sirkuit internasional Mandalika. Pengamanan seperti yang telah dilaksanakan sebelumnya sesuai dengan SOP yang telah ditentukan, terkoordinasi dengan pihak otoritas pelabuhan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda pariwara berikut kami akan kembali hadir dengan beragam informasi lain. Tetap bergabung bersama kami.